My Lecture My Husband, episode 11 by Gitli Sius. Apa yang salah dari ciuman sama suami sendiri? Gak ada yang salah. Yang salah adalah gue sekarang gak bisa tidur karena suami gue yang mencium gue tadi. Gak tahu kenapa, tapi bayang-bayang akan dosen galak itu gak hilang sama sekali dari benak gue. Gue lihat dia tetap sebagai dosen galak, walaupun sekarang dia lagi terlelap dengan wajah damai di samping gue. Gue masih belum bisa menganggap dia sebagai suami, bahkan sampai saat ini. Gue akhirnya memilih untuk bertanya sama orang yang lebih berpengalaman dari gue. Udah tidur belum, Im? Baru mau tidur, kenapa? Malam amat, tumben. Malam Jumat, Git. Kan sunah Rasul. Alasan lo ya. Kalau udah nikah mah jadi ladang pahala, nyet. Gue mengercitkan dahi gue. Kenapa? Lo sama Pak Arya belum memang? Boro, gue masih takut sama dia. Tadi dia marah gara-gara gue pergi gak bilang-bilang. Lah, lu bego. Malah pergi sama pacar pas sudah punya suami. You know what I feel, right? Jangan ngejudge gitu di saat lo pernah merasakan di posisi gue, nyet. Marahnya Pak Arya kalau di rumah gimana? Sama kayak di kampus. Beda sih, dikit. Bedanya kepo lo. Terus lo ngapain ngechat gue malam-malam? Gue belum bisa nerima deh jadi suami gue. Denger ya, Git. Nikah itu gak main-main. Meskipun keluarga lo persiapannya kayak main-main. Gimana pun juga dia suami lo sekarang. Belajarlah buat nerima dia. Gimana caranya? Perbanyak skinship. Are you kidding me? Alay lo. Lo mah gak pengertian. Lo udah pernah meluk dia pas tidur belum? Seenggaknya dia kalau lagi tidur kan gak galak-galak amat. Belum, gue belum pernah meluk dia. Bodoh gue jadi ikutan pusing kan. Im, gue harus gimana? Jangan diri doang. Gue kan udah ngasih tahu lo tadi. Berisik, gue capek mau tidur. Handphone gue akhirnya balik. Pak Arya tadi tiba-tiba ngasih ke gue, nggak tahu karena apa. Mungkin dia kesambet. Gue pun sedikit mendekatkan badan gue ke Pak Arya sesuai dengan saran Iim. Gue sempat mundur lagi karena ragu, tapi gue akhirnya memberanikan diri dan mendekat ke arah dia. Sesuai perintah Iim, gue memeluk Pak Arya yang sedang tertidur, dan untungnya dia nggak kebangun. Gue menyamankan posisi gue dan melihat wajah Pak Arya dari dekat. Dia ganteng, sayangnya galak. Meluk dia ternyata rasanya jauh lebih hangat dari memakai selimut, dan gue pun tertidur dengan lelap. Paginya gue terbangun karena sinar matahari yang cukup silau menyinari kamar kami. Sekarang tangan Pak Arya malah ada di pinggang gue dan memeluk gue. Gue mengucek mata untuk memastikan jam yang berada di dinding kamar gue berfungsi dengan baik. Jam 7. Gue segera menjauhkan Pak Arya dari tubuh gue dan menggoyangkan tubuhnya. Mas, kita telat. Pak Arya terlihat cukup terkejut dan kami berdua segera buru-buru mengambil handuk. Kami berdiri kikuk karena sama-sama ingin menggunakan kamar mandi. Biar saya di kamar mandi luar, kata Pak Arya yang gue angguki. Gue keluar kamar mandi setelah selesai membersihkan diri. Gue lupa membawa pakaian ke dalam kamar mandi yang biasanya selalu gue lakukan. Dan sepertinya hal itu terjadi juga dengan Pak Arya. Kita sama-sama canggung parah karena gak pernah lihat tubuh masing-masing yang lagi andukan. Kita udah telat, kata Pak Arya yang membuat gue tersadar. Akhirnya kami berganti baju bersebelahan. Jangan ngintip. Gue sebenarnya nggak tahu ngomong hal itu untuk Pak Arya atau untuk diri gue sendiri. Yang jelas, bibir dan mata gue udah ternodai banyak. Mas, tumben nggak bangun pagi? Tanya gue mencoba menghilangkan atmosfer kecanggungan di antara kami. Alarmnya mati, jawab Pak Arya. Gue sedikit susah mengaitkan rok gue di bagian belakang yang membuat Pak Arya membantu mengaitkan dan merapikan resletingnya. Dan ketika gue berbalik, kemejanya belum terkancing secara sempurna yang membuat tangan gue bergerak untuk mengancingkannya. Segigau, perut kotak-kotaknya bikin muka gue merah gak karuan. Jenara adalah temen gue yang bilang kalau Pak Arya itu hot pas lagi ngajar dan gue baru merasakan itu sekarang. Gara-gara kemarin dia mencium gue dan juga tadi pagi gue ngeliat perut kotak-kotak punya dia, gue sama sekali gak bisa konsentrasi sama apa yang dia ajarin. Gue jadi memperhatikan segala tentang dia, mulai dari cara jalannya, cara dia menulis di papan tulis, bagaimana bibirnya bergerak untuk menjelaskan materi kuliah yang sama sekali gue gak ngerti. Jenara, it's true. He's so hot. Gue merinding di saat mata kami tidak sengaja bertemu pandang di sela-sela dia menjelaskan materinya. Tatapannya bikin gue lemah jantung.
Gue harus protes sama Iim karena gue sekarang jadi gila gara-gara ngikutin saran dia semalam. Tapi rangkuman yang gue rasakan saat bangun tidur tadi gak bisa gue deskripsikan dengan kata-kata. Lo tadi kenapa telat? Untung Pak Arya telat juga, jadinya lo aman, tanya Rara. Gue kan telatnya bareng dia, umpat gue. Kesiangan gue, jawab gue jujur. Balik jam berapa lo sama Kara? Jam 10, gue udah sampai di apartemen kok. Kurang malam kali, hari ini kan kuliah. Kok bisa telat lo? Keanakan tidur, jawab gue seenaknya. Kalian yang di belakang, kalau masih mau ngobrol keluar dari mata kuliah saya, kata Pak Arya dingin. Sehot-hotnya Pak Arya, dia tetap galak. Pak Arya kayaknya sensi banget sama lo ya, tanya Rara saat kami berkumpul di kantin. Hal itu membuat Iim tersedak minumannya. Sensi gimana? Tanya gue pura-pura gak mengerti. Ya gue baru sadar kayaknya tuh kalau lo yang ngobrol di kelas ditegurnya cepet banget. Jenara aja yang sengaja ngobrol biar ditegor Pak Arya gak pernah ditegor, kata Rara yang membuat gue menghentikan kunyahan. Naksir kali, kata Joanna asal. Dia udah punya istri lagi, kata Kelvin. Perasaan lo doang kali, Hanif juga sering ditegor karena tidur kan, kata gue mencoba berkilah. Tapi Hanif gak dapet C sampai harus ngejar-ngejar Pak Arya untuk dapat perbaikan. Kini Altan yang angkat suara. Lo sering hilang kalau jam istirahat kemana? Tanya Joanna to the point ke gue. Ke ruangan suami gue minta duit, umpat gue dalam hati. Ke perpus, bohong gue. So-soan banget lo, kata Juna gak terima yang gue jawab dengan cengiran. Gue punya film baru, nonton kuy, ajak Kelvin. Film baru apa film biru? Tanya Hanif yang membuat Iim menoyor kepalanya. Otak lu kotor, kata Iim. Kagak, serius, film bagus nih, kata Kelvin. Ayolah, gas terus, kata Yuda. Di mana nih? Tanya Rara. Apartemen lo aja, Git, kata Altan yang membuat gue melotot. Jangan, kenapa sih? Biasanya juga kita ngobrol di apartemen lo, tanya Hanif heran. Kita cari tempat lain aja gimana? Kata Iim yang membuat gue memberikan senyum terima kasih gue untuk dia. Bersambung ke episode berikutnya ya guys, ditunggu.